Setelah dipastikan bertahan, Ruben Amorim langsung mengobrol janji manisnya ke para fans Manchester United. Pelatih asal Portugal ini bersumpah akan membawa setan merah keluar dari kegelapan demi menuju hari yang cerah. Amorim sudah menentukan kriteria pemain yang akan direkrutnya nanti, yang punya kecepatan dan kekuatan fisik di atas rata-rata. Kini kita akan coba merangkum siasat Ruben Amorim untuk meningkatkan prestasi Manchester United. Mari kita bahas selengkapnya. Menjual mimpi besar setelah dipastikan aman. Musim ini boleh dibilang menjadi aib terbesar bagi setan merah. Klub yang bermarkas di Manchester ini mengakhiri perjalanannya nyaris degradasi dengan menempati peringkat 15 di Liga Inggris. Hasil ini jadi yang terburuk sepanjang sejarah The Red Devil sejak ditinggal pensiun Sir Alex. Ini semakin menjadi-jadi karena pasukan kapal merah gagal juara Europa League. Alhasil, nasib sial yang dimiliki Amorim menjadi bulan-bulanan fans setan merah. Pelatih 40 tahun ini dianggap tidak becus menangani skuad setan merah yang bertabur bintang. Tidak heran, tekanan ini membuat Amorim angkat bicara dan meminta maaf kepada publik. Pertama-tama saya ingin meminta maaf atas musim ini. Saya tahu kalian benar-benar kecewa dengan saya dan tim, ujar Amorim. Meski sudah memberikan prestasi buruk dan membuat loss, tidak membuat Presiden Manchester United memecat Amorim. Pelatih Sporting Lisbon ini masih diberi kepercayaan menukangi setan merah di musim depan. Angin segar yang didapat dari pihak manajemen lagi-lagi membuat Amorim menebar janji manis. Sang pelatih bersumpah akan membenahi dan mengembalikan marwah skuad setan merah. Sekarang kita harus membuat pilihan atau kita akan tetap terjebak di masa lalu. Apakah kalian ingin kita terus berkelahi satu sama lain, atau kita bersatu dan terus maju untuk musim depan, ucap Amorim. Amorim yakin Manchester United mampu bangkit meskipun diterpa berbagai cobaan di musim ini. Hari baik akan datang di Old Trafford jika ada satu klub di dunia yang terbukti di masa lalu dapat mengatasi situasi apapun, bencana apapun. Itu adalah klub kita. Itu adalah Manchester United Football Club. Cuci gudang melepas pemain yang kurang tajam. Perlahan tapi pasti Amorim mulai membuktikan janji manisnya. Untuk musim depan, pelatih kelahiran Lisbon ini langsung merombak skuad dengan cuci gudang secara besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 12 pemain masuk dalam daftar jual Amorim, termasuk Eriksen, Lindelof, Johnny Evans, yang sudah dinilai kurang kontribusinya, bahkan sudah mengucapkan salam perpisahan kepada para fans. Nasib serupa kemungkinan juga besar dialami oleh Rashford. Manajemen Red Devil bahkan bersedia mengobrol Rashford di kisaran 40 juta euro. Garnacho juga masuk ke dalam daftar jual Amorim. Amorim mengaku sudah muak. Pemain timnas Argentina ini dianggap terlalu bebal dan dinilai sebagai pemain manja. Garnacho kerap ngambek lantaran jarang diberikan menit bermain oleh sang pelatih. Salah satunya ditujukan usai melakoni final UEL melawan Tottenham Hotspur. Garnacho dilaporkan mencecar Amorim karena tidak terima dimainkan cuma 20 menit. Garnacho berdalih sudah banyak berkontribusi untuk setan merah ketimbang Amorim. Mendengar omong kosong Garnacho, ex-pelatih Braga ini langsung membalasnya dengan kritik tajam. Mudah bagi dia bicara seperti itu, tapi siapa yang gagal menyelesaikan peluang emas di babak pertama semifinal kemarin? Yaitu Garnacho, ucap Amorim. Sang penyair juga bersedia melepas Anthony untuk dipermanenkan Real Betis, padahal pemain Brasil ini sedang gacor di klubnya dan dia ingin kembali ke Old Trafford. Namun Amorim justru menganggap hal tersebut cuma kebetulan karena level La Liga masih di bawah IPL. Pernyataan berani Amorim itu langsung ditanggapi oleh agen Anthony. Saya tidak setuju dengan opini Amorim. Faktanya Anthony tidak gagal di Inggris karena masalah fisik, tapi karena dia jarang diberi kesempatan, ungkap agen Anthony. Siasat Ruben Amorim perbaiki lini serang. Ruben Amorim punya siasat besar merombak lini serang Manchester United.
Juru taktik 40 tahun ini kesal, bukan main, melihat ujung tombak setan merah tampil angin-anginan di muka gawang lawan. Sebut saja Rasmus Højlund yang mengemas 4 gol dari harapan gol sebesar 5,3. Penyerang 22 tahun ini makin lawak karena sudah 7 kali membuang peluang emas. Situasi lini depan Manchester semakin lawak karena mayoritas gol dicetak dari pemain belakang. Buktinya Harry Maguire yang kerap dihujat justru menjadi penentu di laga kontra Ipswich Town. Kekacauan ini membuat Amorim bergerak cepat mengamankan sejumlah pemain di bursa transfer. Kabarnya, ex-pelatih Sporting Lisbon ini ingin lini tengahnya kembali gacor. Ruben Amorim meminta manajemen Manchester United membidik pemain yang bakal menambah laju, kekuatan, dan atletis di dalam tim. Tambahan amunisi ini bertujuan untuk memperkuat lini tengah dan lini depan. Alhasil, manajemen langsung gerak cepat mengamankan nama-nama yang masuk ke dalam kriteria Amorim. Salah satunya adalah Matheus Cunha yang dikabarkan selangkah lagi ke Old Trafford. Cunha diketahui punya atribut multiposisi yang bisa dimanfaatkan Amorim di lini serang. Cunha bisa bermain sebagai gelandang serang, winger maupun striker. Pemain 26 tahun ini bahkan dirayu agar segera hijrah ke Old Trafford demi mengamankan nomor punggung 10. Selain Cunha, manajemen Setan Merah juga kepincut dengan Victor Osimhen. Pemain Nigeria ini tampil moncer bersama Galatasaray lewat sumbangsi 25 golnya di musim ini. Liam Delap juga dikabarkan selangkah lagi merapat ke Old Trafford dengan harga sekitar 50 juta euro. Menanti kejutan formasi Ruben Amorim. Berbeda dengan lini serang, barisan pertahanan kemungkinan besar tidak akan banyak dirombak, apalagi Ruben Amorim sudah mengatakan niatnya untuk tidak membeli bek tengah. Alasannya sang penyair dibekali cukup banyak palang pintu potensial. Sebut saja pemain muda seperti Eden Hazard, Leny Yoro, dan Tyler Fredriksson. Ketiganya sudah berkali-kali dicoba musim ini dan menunjukkan kapasitasnya sebagai aset jangka panjang. Tak lupa sosok Harry Maguire yang tampil menawan sepanjang musim ini. Maguire menebus dosanya di masa lalu dan bangkit sebagai pemimpin sejati di lini belakang MU. Melimpahnya stok bek tengah itu akan berguna baik bagi taktik Amorim yang kerap memaksimalkan 3-4-3. Strategi tersebut sebenarnya sempat dilakukan oleh publik Old Trafford. Para penggemar bahkan menuntut sang penyair untuk membuang skema 3 bek tengah. Namun Amorim mengaku ingin tetap kokoh mempertahankannya. Saya tidak akan mengubah formasi. Jika saya mengubahnya malah lebih buruk lagi. Saya paham pemain kesulitan karena terbiasa memakai satu gaya dalam 2 tahun terakhir. Saya akan setia dengan gaya bermain saya, tegas Amorim. Untuk musim depan, Amorim diprediksi bakal sesekali mengubah formasinya. Hal tersebut tidak mengejutkan, mengingat dirinya termasuk pelatih yang kaya taktik. Saat menukangi Sporting Lisbon, Amorim juga tidak terpaku dengan formasi 3-4-3 saja. Sesekali dirinya akan bermain dengan pakem 4-2-3-1, 3-5-2, bahkan 4-5-1 atau 5-4-1.